Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku bikin kimchi sawi putih ala Korea. Bahan yang pertama ada 1500 gram sawi putih ya. Ini angkarnya yang kotor kita kikis saja. Kemudian barulah ini kita bagi menjadi 4 bagian atau sesuai selera ya. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Bisa juga kalian potong kecil-kecil kotak-kotak gitu ya, sekitar 2-3 cm-an. Nah, untuk kimchi sendiri adalah makanan khas dari Korea ya. Kalau kalian biasa lihat drakor, pasti pernah lihat aktornya itu makan kimchi ini. Kalau sudah selesai dipotong-potong, langsung saja kita beri garam ya, dilumuri dengan garam seluruh bagian daunnya. Nah, ini saya pakai 100 gram. Kita lumuri seperti ini. Usahakan sampai rata ya, supaya layunya itu sempurna ya. Jadi tujuannya kita kasih garam supaya hasilnya itu mudah untuk diproses dan untuk melayukan ya, supaya hasilnya nggak kriak-kriak lah istilahnya. Dan yang paling penting adalah untuk pengawet alami. Nah, kalau sudah selesai semuanya digaremin, kita taruh di mangkuk seperti ini ya. Ini nggak cukup 1 mangkuk, jadi aku pakai 2. Ini langsung saja kita biarkan kira-kira selama 2 jam. Dan sekitar setengah jam kita bolak-balik aja seperti ini ya, supaya garamnya itu merata ke seluruh permukaan atau ke seluruh sisi sawinya. Dan setelah kira-kira 2 jaman, ini udah layu banget. Nah, kalau ditekuk seperti ini, dia nggak akan patah ya. Langsung saja kita cuci bersih menggunakan air keran terlebih dahulu, kira-kira selama 3-4 kali. Dan yang terakhir kita cuci pakai air galon atau air minum. Nah, kalau sudah selesai ditiriskan semuanya, ini kita sisihkan dulu ya, nanti akan berair lagi. Jadi kita sisihkan dulu, kemudian kita ke step selanjutnya. Di sini saya siapkan bahannya daun bawang, kemudian ada kucai dan wortel. Kalau nggak suka daun bawang bisa dikurangi, ataupun kalau suka bisa ditambah ya. Ini kita cuci bersih dan kita potong-potong seperti ini. Untuk wortelnya kita serut aja supaya lebih cepat ya. Kita campur aja dalam 1 mangkok ya. Nah, kalau udah, langsung saja kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan untuk bahan pastanya ya. Jadi kita siapkan gula pasir, pakai tepung ketan dan air. Caranya gimana? Caranya kita campur dulu air sama tepung ketan, kemudian kita aduk sampai rata. Maaf ini videonya nggak ada ya, tapi fotonya ada gitu. Oke, kalau udah kita masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk terus. Kalau udah panas, barulah kita masukkan si gulanya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai mengental seperti ini ya teman-teman, sampai mendidih dan mengental. Nah, kalau udah barulah kita matikan. Kemudian kita simpan aja di gelas atau mangkok ya. Nah, kita sisihkan dulu. Step selanjutnya kita siapkan bawang putih, bawang bombay, jahe, kecap asin, kecap ikan, dan cabai bubuk atau goju garu. Nah, ini bawang bombay kita iris kecil-kecil dulu ya. Masukkan bersama jahe dan bawang putih. Ini mau kita blender. Blendernya sampai halus ya. Cuman karena pakai blender ini nggak begitu halus, cuman kayak mencacah aja ya, kayak mencincang. Jadi aku tambahin dengan kecap asin ya supaya lebih halus gitu. Dan ini dia ya, setelah aku tambahkan kecap asin sebagai bahan cairnya ya, ini akan lebih halus. Langsung saja kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini. Mangkoknya agak besar ya, karena akan kita tambahkan dengan kecap ikan. Kemudian barulah kita tambahkan dengan pasta tepung ketan tadi, aduk sampai rata. Selanjutnya barulah kita tambahkan dengan cabai bubuk. Di sini saya pakai yang teksturnya itu halus. Kalian kalau suka kasar, teksturnya kasar, silakan, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung saja kita tambahkan dengan wortel dan daun bawang-bawangan tadi. Masukkan semuanya. Kemudian kita aduk sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, kita bisa langsung masukkan sawinya tadi. Dan ini dia sawi yang sudah kita tiriskan tadi. Airnya masih keluar. Kalau perlu kita peres-peres aja ya, supaya airnya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, ini udah aku peres-peres lagi semuanya. Kemudian kita baru bisa ke
step selanjutnya ya, kita lumuri dengan pasta cabai merahnya ya. Nah, lumuri seluruh permukaannya ya, jangan ada yang tertinggal selembar pun. Nah, ini lakukan sampai selesai. Nah, di sini aku sengaja bikin kimchi ya, karena biasanya aku nggak pernah bikin makanan-makanan kayak gini karena habis nonton drakor, jadi langsung kena racun gitu loh guys. Oke, kalau sudah semuanya kita lumuri, kita masukkan ke dalam Tupperware seperti ini. Nah, ini nanti bakalan kita fermentasi ya, tapi aku nggak terlalu suka asam, jadi kita fermentasinya itu cuma 2 jam aja ya. Kalau kalian suka kimchinya ini rasanya asam kecut, kalian bisa fermentasi selama 2 atau 3 hari, itu udah asamnya udah keluar banget ya. Kita tutup dulu, bye bye, see you 2 jam lagi. Dan ini dia penampakannya setelah 2 jam ya. Ada airnya, kalau kalian lihat gak sih? Tuh, airnya seperti ini. Kita masukkan aja ke dalam kulkas ya, supaya lebih segar saat dikonsumsi. Setelah 30 jam kira-kira ya, seperti ini. Kalau dikonsumsi silahkan taburi dengan wijen. Sebelumnya jangan lupa dipotong-potong ya, supaya enak makannya gitu, jadi pas di mulut. Untuk rasanya ada pedas, manis, asin, kemudian ada asam-asamnya gitu, kemudian ada sedikit pahit dari sawinya ya, tapi nggak pahit-pahit banget gitu, pahitnya itu enak gitu. Bikin kimchi karena keracunan drakor, jadi mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya ya, karena saya bukan orang